Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Istina Fatria, NIM 210404029. Di video ini saya akan mempresentasikan hasil resum materi geometri saya yang diajukan untuk memenuhi tugas mata kuliah Matematika Geometri dengan dosen pengampu Ibu Arisona Diandasari MPD. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan mengenai materi geometri dengan 4 pokok pembahasan. Yang pertama yaitu ada pengertian geometri, yang kedua yaitu sejarah perkembangan geometri, yang ketiga yaitu konsep geometri. Di sini berisi mengenai unsur yang tidak terdefinisikan, definisi, aksioma atau postulat, kemudian ada dalil atau teorema, kemudian rumus. Yang keempat yaitu teori pembelajaran Van Hils dalam geometri. Pertama yaitu pengertian geometri. Secara harfiah, geometri berasal dari bahasa Yunani, terdiri dari 2 kata yaitu geo yang artinya bumi dan metro yang artinya mengukur. Jadi secara etimologi, geometri berarti pengukuran tentang bumi, yakni ilmu yang mempelajari persoalan mengenai ukuran, bentuk, dan kedudukan serta sifat ruang. Sedangkan secara terminologi, geometri adalah suatu ilmu di dalam sistem matematika yang mempelajari tentang bentuk, ruang, komposisi, serta sifatnya dan ukuran maupun hubungan antara satu sama lain. Selain itu, Aldrich juga mengatakan bahwa geometri merupakan salah satu cabang matematika yang mempelajari tentang titik, garis, bidang, dan benda-benda ruang, serta sifat-sifatnya, ukuran-ukurannya, dan hubungannya antara yang satu dengan yang lain. Sedangkan menurut Clemens, geometri yaitu konsep di mana dimulai dengan mengidentifikasikan bentuk dan menyelidiki bangunan sehingga bisa memisahkan gambar-gambar seperti segi empat, segitiga, dan lingkaran. Dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa geometri adalah salah satu cabang ilmu matematika yang mempelajari tentang titik, garis, sudut, bidang, ruang, sifatnya, komposisi, ukurannya, serta keterkaitannya antara satu dengan yang lain. Yang kedua yaitu sejarah perkembangan geometri. Dalam sejarah perkembangan geometri, paling tidak ada 6 wilayah yang dapat dipandang sebagai sumber penyumbang pengetahuan geometri. Yang pertama yaitu bangsa Babilonia pada tahun 4000 sebelum Masehi sampai 500 sebelum Masehi. Bangsa Babilonia ini menempati daerah subur yang membentang antara Sungai Efrat dan Sungai Tigris di wilayah Timur Tengah. Pada mulanya daerah ini ditempati oleh bangsa Sumaria. Dan pada saat itu kehidupan juga sangat maju. Banyak gedung dibangun seperti kota waktu ini. Sistem irigasi dan sawah pertanian juga telah berkembang, sehingga geometri dipikirkan oleh para insinyur untuk keperluan pembangunan. Teknik-teknik geometri yang berkembang saat itu pada umumnya masih kasar dan bersifat intuitif atau penalaran rasional, namun cukup akurat dan dapat memenuhi kebutuhan perhitungan. Berbagai fakta tentang teknik-teknik geometri pada saat itu termuat dalam Ahmed Papyrus, yaitu tulisan-tulisan atau naskah-naskah yang ditulis kurang lebih tahun 1650 sebelum Masehi dan ditemukan pada abad ke-9. Peninggalan berupa Ahmed Papyrus tersebut disimpan di museum-museum di London atau New York. Dalam papirus ini berisi tentang perhitungan luas daerah suatu persegi panjang, segitiga siku-siku, perluasan luas daerah lingkaran, dan lain-lain. Yang kedua yaitu ada bangsa
Mesir pada tahun 5000 sebelum Masehi sampai 500 sebelum Masehi. Pada Mesir kuno, geometri digunakan untuk melakukan pengukuran ulang tepi sungai Nil akibat banjir yang terus-menerus di tepi sungai. Bangsa Mesir dipaksa untuk memecahkan masalah perubahan ukuran dan batas-batas tanah sepanjang sungai. Hal ini menghasilkan penemuan sistem pembuatan batas pengukuran panjang dan luas. Dapat disimpulkan bahwa bangsa Mesir purbakala sudah mengenal rumus-rumus untuk menghitung luas dan isi, seperti menghitung isi dari lumbung, kemudian isi dari tabung lingkaran tegak sebagai luas alas kali tinggi, dan juga sudah mengenal perbandingan ruas-ruas garis. Serta mereka juga sudah merumuskan kontangen dari sudut bidang dua antara alas piramida dengan bidang sisinya. Yang ketiga yaitu Hindu atau bangsa India pada tahun 1500 sebelum Masehi sampai 200 sebelum Masehi. Jadi ilmu geometri yang berasal dari India dapat diketahui melalui sebuah catatan konstruksi geometri pada pendeta Weda yang disebut Sulba Sutra. Sulba Sutra ini adalah panduan untuk pembangunan altar-altar sebagai pemujaan dan menjelaskan sejarah geometri bangsa India. Sulba Sutra berisi penjelasan verbal awal mengenai teorema Pythagoras, meskipun juga telah diketahui oleh bangsa Babilonia. Dalil-dalil Sulba Sutra berhubungan dengan pembagian gambar-gambar seperti garis lurus, persegi panjang, lingkaran, dan segitiga. Yang keempat yaitu bangsa Yunani pada tahun 600 sebelum Masehi sampai 400 sebelum Masehi. Di Yunani ini geometri mengalami masa emasnya sekitar 2000 tahun yang lalu. Teori ini ditemukan dan dikenal dengan nama teori aksiomatik. Bangsa Yunani percaya bahwa kebenaran geometri harus berasal dari pembelajaran dan pembuktian daripada percobaan. Orang pertama yang mendalami penemuan hasil geometri menggunakan logika dan penalaran adalah Thales dari Miletus. Thales mengunjungi Mesir dan belajar geometri di sana. Dia menggunakan perhitungan dari ahli matematika bangsa Mesir, Babilonia, dan kemudian menetapkan secara logis sesuai deduksi yang benar. Dan di era ini kita juga memperoleh warisan buku geometri yang hingga kini belum terbantahkan, yaitu geometri Euclides, di mana geometri ini yang diajarkan secara formal di sekolah-sekolah. Yang kelima yaitu Jazirah Arab pada tahun 600 Masehi sampai 1500 Masehi. Dalam bidang geometri, Arab tidak menemukan suatu hal yang baru, tetapi berjasa memelihara dan menerjemahkan geometri Yunani. Pada awal abad ke-11, usaha pertama membuktikan dalil kesejaran Euclid dilakukan pada Al-Haytham. Dan di Jazirah Arab ini, para pengrajin muslim memakai pengetahuan geometri untuk membuat desain geometri dalam produksi ubin, mozaik, plester, dan pola-pola kayu pada bangunan-bangunan. Yang keenam yaitu bangsa Cina pada tahun 100 sebelum Masehi sampai 1400 Masehi. Di bangsa Cina ini pada saat itu sekitar 330 sebelum Masehi terjadi pembakaran buku dalam sejarah Cina. Banyak literatur tertulis pada masa itu dibakar, sehingga hanya tersisa Mojing. Mojing itu kumpulan karya-karya filsuf Mozi. Konsep yang disajikan Mozi yang maju menunjukkan matematika sebelumnya ada di bangsa Cina. Dan dalam pendapat lain juga mengatakan bahwa
Cina juga mempunyai buku yang berjudul 9 bab tentang matematika. Itu dibuat sekitar tahun 179 oleh Liu Hui. Buku ini memuat banyak masalah geometri, diantaranya menghitung luas dan volume, dan dalam buku ini juga mengupas hukum Pythagoras dan poligon. Abad ke-17. Dalam abad ke-17 ini, geometri mengalami perkembangan. Ada dua perkembangan utama di abad ke-17. Pertama, penciptaan geometri analitik, geometri dengan koordinat dan persamaan, yang dilakukan oleh René Descartes dan Pierre de Fermat. Kedua yaitu mempelajari suatu tipe geometri yang disebut geometri proyektif. Ilmuwan ini bernama Girard Desargues. Studi bagaimana titik sejajar dengan titik lain tanpa pengukuran. Dan di akhir abad ke-17, Isaac Newton dan Gottfried secara mandiri dan hampir bersamaan mengembangkan kalkulus ke dalam apa yang sekarang disebut analisis. Hal ini tidak dianggap cabang dari geometri tetapi berlaku di geometri. Abad ke-19. Selama periode ini, banyak ahli geometri berusaha membuktikan dalil kelima Euclid, dalil kesejajaran. Namun, semua dianggap gagal. Di antaranya ada ilmuwan bernama Omar Khayyam yang telah mengkritik teori kesejajaran Euclid dan mencoba untuk membuktikannya dengan menggunakan angka-angka yang geometrik non-Euclid. Bukan membuktikan, malah mengarah pada pengembangan geometrik non-Euclid. Kemudian Janusz Bolyai dan Labashevsky yang juga mempersoalkan aksioma kesejajaran dengan menggunakan aksioma ke-1 hingga ke-4. Namun usaha mereka tidaklah berhasil. Berangkat dari percobaan untuk membuktikan bahwa aksioma kesejajaran bukanlah sebagai suatu aksioma, melainkan teorema, muncullah inspirasi pengetahuan baru mengenai geometri hiperbolik. Pada abad ke-20, dalam periode ini ada perkembangan dalam geometri aljabar, studi tentang kurva dan permukaan lainnya atas bidang terbatas ditunjukkan dalam karya-karya para ilmuwan yaitu Andrew Weil, Alexander Grothendieck, dan lainnya. Pada abad ke-20, dalam periode ini ada perkembangan dalam geometri aljabar, studi tentang kurva dan permukaan lainnya atas bidang terbatas ditunjukkan dalam karya-karya para ilmuwan yaitu Andrew Weil, Alexander Grothendieck, dan lainnya. Selanjutnya yaitu ada tokoh-tokoh yang berpengaruh pada ilmu geometri. Yang pertama yaitu ada Thales. Pada mulanya geometri lahir semata-mata didasarkan oleh pengalaman, namun matematikawan satu ini yang pertama kali merasa tidak puas terhadap metode yang didasari semata-mata pada pengalaman. Masyarakat matematika sekarang menghargai Thales sebagai orang yang selalu berkata buktikan itu, dan bahkan ia selalu melakukan itu dari sekian banyak teorema-teoremanya. Di antaranya yaitu ada sudut-sudut alas dari suatu segitiga sama kaki adalah kongruen. Yang kedua yaitu sudut-sudut siku-siku adalah kongruen. Yang ketiga, sebuah sudut yang dinyatakan dalam sebuah setengah lingkaran adalah sudut siku-siku. Hasil kerja dan prinsip Thales jelas telah menandai awal dari sebuah era kemajuan matematika yang mengembangkan pembuktian deduktif sebagai alasan logis yang dapat diterima. Pembuktian deduktif diperlukan untuk menurunkan teorema dari postulat-postulat. Selanjutnya untuk disusun suatu pernyataan baru yang logis. Yang kedua yaitu ada Pythagoras. Sepeninggalan Thales muncullah Pythagoras. Para pengikutnya dikenal dengan sebutan Pythagorean.
Para Pitagorean ini menggunakan metode pembuktian tidak hanya untuk mengembangkan teorema Pitagoras, tapi juga terhadap teorema-teorema jumlah sudut dalam suatu poligon, sifat-sifat dari garis-garis yang sejajar, teorema tentang jumlah-jumlah yang tidak dapat diperbandingkan. Yang ketiga yaitu Euclid. Euclid disebut bapak geometri karena menemukan teori bilangan dan geometri. Subjek-subjek yang dibentuk adalah bentuk-bentuk teorema Pitagoras, persamaan dalam aljabar, lingkaran, tangen, geometri ruang, dan lain-lain. Alat-alat yang ditemukan Euclid diantaranya yaitu mistar dan jangka. Euclid ini menulis beberapa buku yang diantaranya masih ada yang tertinggal. Salah satu bukunya yang hebat mengenai ilmu ukur yaitu bernama The Element. Dalam The Element ini, Euclid menggabungkan pekerjaan di sekolah yang telah ia ketahui dengan semua pengetahuan matematika yang ia ketahui dalam suatu perbandingan yang sistemnya hingga menjadi sebuah hasil yang menakjubkan. Meskipun begitu, Euclid menulis beberapa buku dan diantaranya masih ada yang tertinggal. Kedudukannya dalam sejarah terutama terletak pada bukunya yang hebat mengenai ilmu ukur yang bernama The Element. Dalam buku The Element, Euclid menggabungkan pekerjaan sekolah yang telah ia ketahui dengan semua pengetahuan matematika yang ia ketahui dalam suatu perbandingan yang sistematis hingga menjadi sebuah hasil yang menakjubkan. Kebanyakan dari pekerjaannya itu bersifat original. Sebagai metode deduktif, ia mendemonstrasikan sebagian besar pengetahuan yang diperlukan melalui penalaran. Oke, selanjutnya yaitu ada konsep geometri. Konsep geometri ini terdapat unsur yang tak terdefinisikan. Arti unsur yang tidak terdefinisikan yaitu konsep primitif yang mudah dipahami dan sulit dibuatkan definisinya, seperti titik, garis, dan bidang. Apabila kita paksakan untuk membuat definisi untuk unsur primitif tersebut, maka akan terjadi blunder atau kekeliruan. Misalnya, kita akan membuat definisi untuk titik. Seperti titik adalah sesuatu yang menempati tempat. Kemudian kita harus mendefinisikan lagi sesuatu yang menempati tempat itu apa. Misalnya nokta yang ada pada bidang. Kemudian kita harus mendefinisikan kembali tentang nokta. Sehingga dalam definisi terdapat definisi dan begitu seterusnya. Oleh karena itu, semua konsep yang memiliki sifat demikian dimasukkan ke dalam kategori unsur yang tidak terdefinisikan. Unsur yang tidak terdefinisikan ini yaitu ada titik. Titik secara umum adalah simbol yang mewakili suatu keadaan tertentu yang digambarkan sebagai lingkaran kecil berwarna. Gambar atau model sebuah titik biasanya diberi nama untuk sebuah titik umumnya menggunakan huruf kapital yang diletakkan dekat di titik tersebut. Kemudian ada garis. Garis adalah ide atau gagasan abstrak yang bentuknya lurus memanjang ke dua arah, tidak terbatas, tidak bertitik akhir, dan tidak tebal. Ada dua cara melakukan penamaan untuk garis, yaitu yang pertama, garis yang dinyatakan dengan satu huruf kecil, contoh garis M, atau garis L, dan lain-lain. Yang kedua yaitu garis yang dinyatakan dengan perwakilan dua buah titik ditulis dengan huruf kapital, misalnya garis AB, garis CD, dan sebagainya. Garis juga sering disebut sebagai unsur geometrik satu dimensi. Hal tersebut dikarenakan garis merupakan sebuah
konsep yang hanya memiliki unsur panjang saja atau linier. Garis tidak hanya berbentuk lurus, tetapi ada juga yang berbentuk melengkung seperti gambar berikut. Yang selanjutnya yaitu ada bidang. Bidang diartikan sebagai permukaan yang rata, meluas ke segala arah dengan tidak terbatas dan tidak memiliki tebal. Bidang masuk ke dalam bangun dua dimensi karena bidang dibentuk oleh dua unsur, yaitu panjang dan lebar dan luas bangun datar. Yang pertama yaitu ada bujur sangkar atau persegi sama sisi. Bujur sangkar adalah suatu bangunan segi empat yang keempat sisinya sama panjang dan keempat sudutnya siku-siku. Karena panjang sisi-sisinya sama, maka keliling persegi dinyatakan sebagai K sama dengan AB ditambah BC ditambah CD ditambah DA. Ke rumus bujur sangkar, pengertian rumus sendiri yaitu cara singkat untuk mencari informasi tertentu dengan cara menggunakan patokan yang dilambangkan dengan huruf, angka, ataupun tanda. Rumus persegi yaitu keliling sama dengan 4 kali sisi dan luasnya yaitu sisi kali sisi. Selanjutnya yaitu persegi panjang. Persegi panjang yaitu suatu bangunan segi empat yang kedua sisinya berhadapan sama panjang dan keempat sudutnya siku-siku. Dan untuk rumus keliling persegi panjang yaitu 2 dikali panjang ditambah lebar. Sedangkan untuk luas persegi panjang yaitu panjang kali lebar. Selanjutnya yaitu ada segitiga. Segitiga adalah suatu bangun datar yang jumlah sudutnya 180 dan dibentuk dengan cara menghubungkan 3 buah titik yang tidak segaris dalam satu bidang. Kemudian ada jajar genjang. Jajar genjang mempunyai 2 pasang sisi yang saling sejajar. Nah, rumus kelilingnya yaitu 2 dikali panjang ditambah lebar, sedangkan untuk luas jajar genjang yaitu alas dikali tinggi. Selanjutnya yaitu ada layang-layang. Layang-layang itu mempunyai 2 pasang sisi yang sama panjang. Rumus keliling layang-layang yaitu 2 dikali A ditambah B. Luas layang-layang yaitu setengah kali diagonal 1 dikali diagonal 2. Selanjutnya yaitu ada trapesium. Trapesium hanya memiliki sepasang sisi yang sejajar. Hingga rumus keliling trapesium yaitu AB ditambah BC ditambah CD ditambah DA. Sedangkan untuk luas trapesium yaitu setengah dikali tinggi dikali AB ditambah CD. Kemudian lingkaran. Bentuk lingkaran diperoleh dengan menentukan tempat kedudukan atau himpunan semua titik-titik yang berjarak tetap terhadap sebuah titik. Jadi rumus keliling lingkaran yaitu 2 dikali Pi dikali R. Sedangkan untuk luas lingkaran yaitu Pi kali R kuadrat. Yaitu ada ruang. Ruang diartikan sebagai unsur geometri yang memiliki panjang, lebar, dan juga tinggi, yang harus mengembang tidak terbatas. Selanjutnya yaitu definisi. Unsur yang didefinisikan adalah konsep yang mempunyai definisi atau batasan, sehingga konsep tersebut menjadi jelas dan tidak mengandung pengertian ganda. Unsur yang didefinisikan adalah konsep yang dikembangkan dari unsur yang tidak didefinisikan. Di antaranya yaitu ada sinar garis. Sinar garis adalah bagian dari garis yang memanjang ke satu arah dengan panjang yang tidak terhingga. Sifat-sifat sinar garis yaitu yang pertama ada kumpulan titik yang memiliki ukuran panjang. Yang kedua yaitu memiliki satu pangkal. Yang ketiga yaitu berawal dari satu titik kemudian berlanjut selamanya menuju satu arah. Yang
Kemudian yaitu ruas garis atau segmen garis. Ruas garis adalah himpunan titik yang memanjang dengan posisi lurus dan dibatasi oleh dua buah titik. Jenis-jenis hubungan antar garis. Yang pertama yaitu ada garis sejajar. Garis sejajar itu garis yang apabila terletak pada satu bidang datar dan tidak akan berpotongan, tidak akan membentuk sudut dan jaraknya akan selalu sama. Yang kedua yaitu garis berpotongan. Dua garis berpotongan apabila kedua garis terletak pada satu bidang datar dan bertemu di satu titik. Jenis-jenis garis berpotongan yaitu ada dua, ada garis berpotongan tegak lurus di mana kedua garis terletak pada satu bidang datar kemudian bertemu di satu titik dengan berpotongan tegak lurus membentuk sudut 90 derajat. Sedangkan untuk garis yang berpotongan tidak tegak lurus yaitu dua garis berpotongan pada satu bidang datar yang berpotongan tidak tegak lurus dan menghasilkan dua pasang sudut sama besar tetapi bukan 90 derajat. Yaitu ada sudut. Sudut adalah bangun yang dibentuk oleh dua sinar garis yang bertitik pangkal pada satu garis. Yaitu yang pertama ada sudut lancip. Sudut lancip ini sudut yang besarnya lebih dari 0 derajat dan kurang dari 90 derajat. Yang kedua yaitu sudut siku-siku. Sudut siku-siku adalah sudut yang besarnya 90 derajat. Di mana sudut siku-siku ini adalah hasil dari pertemuan dua garis yang saling tegak lurus. Kemudian ada sudut tumpul. Sudut tumpul adalah sudut yang besarnya lebih dari 90 derajat dan kurang dari 180 derajat. Kemudian ada sudut lurus. Sudut lurus adalah sudut yang besarnya 180 derajat. Kemudian ada sudut refleks. Sudut refleks adalah sudut yang besarnya lebih dari 180 derajat dan kurang dari 360 derajat. Dan yang terakhir yaitu ada sudut satu putaran penuh. Sudut satu putaran penuh adalah sudut yang besarnya 360 derajat. Kemudian jenis sudut juga ada yang di dalam segitiga dan juga ada yang di luar segitiga. Untuk sudut di dalam segitiga yaitu sudut yang berada di dalam bangun segitiga. Sedangkan untuk sudut luar segitiga tentunya sudut yang terbentuk oleh sisi segitiga dengan perpanjangan salah satu sisi lainnya atau di luar segitiga itu. Sudut selanjutnya yaitu ada sudut berpenyiku atau berkomplementer. Sudut berpenyiku ini yaitu dua sudut yang berjumlah 90 derajat atau dua sudut yang berimpit pada salah satu kaki sudutnya sehingga membentuk sudut siku-siku. Kemudian sudut berpelurus atau suplementer yaitu dua sudut yang berjumlah 180. Sudut juga ada yang terbentuk dari dua garis sejajar dipotong garis transversal. Di antaranya yaitu yang pertama ada sudut sehadap. Sudut sehadap adalah sudut yang menghadap ke arah yang sama. Yang besar sudutnya adalah sama. Kemudian ada sudut berseberangan. Sudut berseberangan yaitu sudut yang terbentuk secara berlawanan pada suatu garis transversal yang berada di antara dua garis sejajar. Dan sudut ini terbagi menjadi dua, yaitu ada yang di dalam dan juga di luar. Selanjutnya itu ada sudut sepihak. Sudut sepihak itu terbagi menjadi dua, yaitu ada sudut dalam sepihak dan juga ada sudut luar sepihak. Sudut dalam sepihak selanjutnya itu ada sudut sepihak. Sudut sepihak ini terbagi menjadi dua, yaitu sudut dalam sepihak dan juga sudut yang berada di luar sepihak. Sudut bertolak belakang atau berlawanan. Sudut bertolak belakang artinya sudut dengan sisi-sisi yang bertolak belakang pada sebuah titik potong dari dua buah garis dan besar kedua sudutnya bertolak belakang adalah sama. Geometri selanjutnya yaitu ada aksioma atau postulat.
Aksioma merupakan suatu pendapat sebagai pedoman dasar atau dalil pemula, sehingga dari kebenarannya tidak perlu dibuktikan atau bisa juga dikatakan sebuah kebenaran yang mutlak. Geometri selanjutnya yaitu dalil atau teorema. Dalil atau teorema adalah suatu pernyataan matematika yang masih harus dibuktikan kebenarannya, dan kebenarannya dapat diturunkan dari aksioma. Kadang-kadang untuk dapat membuktikan suatu teorema tertentu itu perlu adanya suatu teorema kecil yang khusus dibutuhkan untuk dapat membuktikan teorema tersebut. Teorema kecil tersebut diantaranya yaitu ada lemma. Lemma yaitu suatu teorema yang dibutuhkan khusus untuk dapat membuktikan suatu teorema tertentu. Yang kedua yaitu ada korolari. Korolari yaitu suatu teorema yang muncul sebagai akibat dari teorema sebelumnya. Pembahasan selanjutnya yaitu teori penerapan belajar Van Hils dalam geometri. Dalam belajar pengajaran geometri, Van Hils menguraikan tahap-tahapan perkembangan mental anak dalam belajar geometri. Menurut Van Hils, ada 3 unsur utama yang perlu diperhatikan dalam pengajaran geometri, yaitu waktu, materi pengajaran, dan metode pengajaran yang diterapkan. Menurut Van Hils juga, tahapan berpikir dalam belajar geometri ada 5 tahapan. Yang pertama yaitu tahapan pengenalan. Pada tahapan ini, siswa sudah mulai belajar mengenali suatu bentuk geometri secara keseluruhan, namun belum mampu mengetahui adanya sifat-sifat dari bentuk geometri yang dilihat itu. Siswa diharapkan dapat menyebutkan benda-benda geometri tanpa mengetahui sifat-sifat dari bangun-bangun tersebut. Tahapan selanjutnya yaitu tahapan analisis. Pada tahapan ini, siswa sudah mulai mengenal dan memahami sifat-sifat yang dimiliki benda, yaitu tahapan analisis. Pada tahapan ini, siswa sudah mulai mengenal dan memahami sifat-sifat yang dimiliki benda geometri yang diamatinya. Misalnya, di saat siswa mengamati persegi panjang, siswa telah mengetahui bahwa terdapat 2 pasang sisi yang berhadapan dan kedua pasang sisi tersebut saling sejajar. Namun, dalam tahapan ini, siswa belum mampu mengetahui hubungan yang terkait antara suatu benda geometri dengan benda geometri lainnya. Selanjutnya yaitu tahapan pengurutan. Dalam tahapan ini, siswa sudah mulai mampu mengurutkan bentuk-bentuk geometri. Misalnya, siswa sudah dapat mengurutkan bahwa persegi adalah persegi panjang. Persegi merupakan segi 4 yang besar, setiap sudut dalamnya adalah sisi dan kedua diagonalnya sama panjang. Tahapan selanjutnya yaitu tahapan deduksi. Pada tahapan ini, siswa mulai mampu menarik kesimpulan secara deduktif, yakni penarikan kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum menuju hal-hal yang bersifat khusus. Pada tahapan ini, siswa berpikir deduktif sudah mulai tumbuh, tetapi belum berkembang dengan baik. Misalnya, siswa sudah mulai memahami definisi, postulat, dan teorema pada bangun datar, namun belum mengerti mengapa postulat tersebut benar dan mengapa dapat dijadikan sebagai postulat dalam cara-cara pembuktian 2 segitiga yang sama dan sebangun. Tahapan yang terakhir yaitu tahapan keakuratan atau akurasi. Dalam tahapan ini, siswa sudah mulai menyadari betapa pentingnya ketetapan dari prinsip-prinsip dasar yang melandasi suatu pembuktian. Misalnya, memahami pentingnya definisi, aksioma atau postulat, dan teorema pada bangun datar. Tahap akurasi ini merupakan tahap berpikir yang tinggi, rumit, dan kompleks. Oleh karena itu, pada siswa yang duduk di bangku SD masih belum sampai pada tahapan ini. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.